Oke, halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu masalah yang sering terjadi di lapangan, khususnya untuk pemula. Mas saya udah ngiklan, tapi boncos. Mas saya udah punya produknya, udah bikin landing page-nya, udah bikin kontennya, udah ngikutin, tapi masih boncos juga. Nah, kira-kira kenapa ya? Penyebabnya apa ya? Kok saya bisa boncos, saya bisa rugi sampai jutaan dan segala macamnya. Nah, tapi jangan khawatir kalau teman-teman merasakan juga saya dulu pernah merasakan. Ya prinsipnya kan semua dijadikan sebagai pengalaman. Yang penting ketika kita gagal atau salah, ya jangan nyerah gitu. Justru kita belajar kenapa sih salah, apa yang perlu diperbaiki, dan lain sebagainya. Itulah pentingnya konsep berenang tuh yang penting nyebur dulu aja ke kolam. Karena kalau kebanyakan teori, nggak nyebur ke kolam, kita nggak tahu salahnya di mana. Nah sama, iklan yang penting nyemplung dulu, salah dulu, belajar dulu, rugi dulu nggak apa-apa, yang penting tahu nih ruginya karena apa. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama, boncos itu adalah hal yang biasa. Jadi, jangan merasa sedih, jangan galau seharian, karena ini dialami oleh banyak orang juga yang terjun di dunia digital atau di Facebook Ads. Termasuk saya di awal. Saya dulu di awal bisa rugi sampai belasan juta ada. Kalau di total ya. Gitu. Tapi dari situ, saya tahu salahnya di mana. Itu yang paling penting. Jangan sampai teman-teman ngiklan, rugi, tapi nggak tahu letak salahnya di mana. Makanya pentingnya terjun itu seperti itu. Belajar dulu, langsung praktek, biar kita tahu salahnya di mana. Oke, yang pertama masalah budgeting. Atau bahkan yang lebih parah lagi, kita nggak bikin budget. Jadi asal keluarin uang aja buat iklan, mau rugi, mau untung, yang penting iklannya keluar, uangnya keluar. Nah, itu salah besar. Orang udah bikin budget aja, itu masih banyak yang salah. Nah, ini apalagi kalau kita nggak bikin budget. Jadi misalnya ini contoh, kayak gampangnya teman-teman sekarang mau pergi dari Jakarta ke Bandung. Nah, kita kan harus tentuin titik-titik mana kita mau berhenti. Oh, paling gampang ke Aceh lah, biar lebih jauh gitu. Kalau ke Bandung mungkin bisa sekali jalan. Tapi kalau ke Aceh itu kan kalau kita naik mobil, kita nggak bisa sekali jalan. Kita harus istirahat dulu, berhenti di mana, siapin bensinnya nanti perkiraan ada berapa, istirahatnya kapan, berhentinya kapan, dan lain sebagainya. Kalau dari awal kita nggak memperhitungkan mau berhenti di mana, beli bensinnya kapan, ya kita akan kehabisan bensin di jalan. Jadi, kita budgeting dulu, kita hitung dulu kira-kira budget dari sini sampai ke Aceh, bensinnya berapa, istirahatnya di mana, kita pemberhentiannya kapan. Nah sama nih, dengan iklan, kita bikin budget dulu di awal. Misalnya sebulan, budget saya total nih cuma ada 5 juta atau 3 juta mungkin. Nah 3 juta ini jangan sampai habis dalam waktu sehari atau mungkin seminggu. Tapi kita bikin gimana caranya 3 juta ini kita atur selama sebulan. Misalnya di awal kita budgetnya 300.000 langsung di hari pertama untuk nentuin mana campaign atau konten terbaik. Tapi setelah jalan kita turunin nih jadi 100 sampai 150.000 untuk testing. Nah setelah itu baru kita naikin pelan-pelan kalau memang ada iklan yang murah. Intinya teknisnya banyak kok, berbagai macam strategi nanti kita bisa bahas. Tapi poinnya adalah teman-teman perlu punya manajemen budget yang kuat. Kalau emang sekarang uangnya cuma 3 juta misalnya ya udah gimana caranya kita pikirin biar 3 juta ini muter. Anggap budget marketingnya cuma 3 juta. Setelah itu nggak ada lagi sama sekali. Nah, itu perlu dipikirin tuh. Dengan uang 3 juta ini, kira-kira gimana nih strateginya nih? Konten apa nanti yang mau kita keluarkan di awal? Retargetingnya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi, di awal kita budgeting dulu. Soalnya pengalaman di lapangan tuh banyak yang budgeting 5 juta. Tapi seminggu pertama, itu per bulan 5 juta. Tapi seminggu pertama, itu udah habis misalnya 4 juta. Kan masih ada 3 minggu, sisanya cuma 1 juta. Akhirnya berantakan semuanya. Gitu. Ya boro-boro balik modal. Kadang uangnya juga udah habis duluan gitu. Karena tadi kita nggak budgeting, sama kita juga nggak tahu kapan matiin iklan yang mahal, kapan kita scale up, kapan kita scale out. Oke, nah ntar detail teknisnya kita akan bahas bareng-bareng. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ini yang paling penting. Ya ini dua-duanya sama-sama penting ya, pondasi juga. Tidak paham cara baca data. Nah ini penting banget, ini yang paling utama. Makanya saya pernah bilang di video sebelumnya, ngerti iklan, jalanin iklan, sama baca data, ini dua hal yang sangat berbeda. Dua hal yang kita perlu investasi waktu untuk belajar dua poin ini. Jadi banyak orang yang ngira dengan ngerti iklan aja, dengan ngerti teknis aja,
itu bisa langsung ngerti gitu, itu bisa langsung untung, itu salah besar. Bayangin, dulu saya belum ada mentor sama sekali, jadi dulu itu bisa dibilang setahun pertama, saya fokusnya cuma ngiklan aja, karena beneran belajar ngiklan sama belajar baca data, itu dua hal yang berbeda. Jauh lebih susah belajar baca data. Kalau cuma ngiklan, teman-teman sekarang nonton aja video YouTube dimanapun itu banyak banget lengkap, tonton aja cara beriklan di Facebook Ads. Itu paling 1-2 hari praktek bener-bener dipelajarin secara dalam itu pasti bisa gitu. Sebulan atau seminggu lah belajar rutin pasti terbiasa, pasti gampang. Bahkan bisa ngajarin lagi gitu. Tapi kalau baca data ini yang nggak banyak orang bahas gitu. Karena yang paling penting bukan iklannya. Iklan itu kan cuma tools aja, cuma alat bantu. Nah, baca data ini yang nentuin iklan kita boncos atau enggaknya. Gitu. Jadi penting banget untuk kita paham cara baca data yang tepat. Bukan cuma sekedar baca data lead yang masuk berapa, view konten berapa, yang ngeklik berapa, bukan coba data. Karena kalau cuma baca data doang, semua orang juga bisa. Tapi gimana caranya kita bisa analisis dan kita bisa tarik kesimpulan. Oh, yang salah ini, yang salah itu. Barulah kita perbaiki bagian-bagian yang salah. Oke, nanti kita akan praktekkan bareng-bareng. Nah, yang ketiga, yang paling penting adalah upgrade skill. Jadi, kalau kita udah paham data mana yang salah, nah kita pelajari nih kira-kira gimana ya cara memperbaiki konten yang menarik, gimana ya cara memperbaiki biar banyak lead yang masuk, gimana caranya biar landing page kita lebih convert, lebih bagus, hasilnya juga lebih maksimal. Nah, jadi selain baca data, kita juga perlu upgrade skill set dari mulai mempelajari funnel, angle konten, dan lain sebagainya. Oke? Nah, ini dia. Ini adalah beberapa matriks penting yang ada di Facebook Ads. Jadi sebenarnya saya udah bikin detail, teman-teman tinggal tonton aja video sebelumnya secara berurutan. Saya udah bahas tentang bagaimana cara membaca data yang tepat. Itu lengkap banget videonya, lumayan panjang. Teman-teman bisa pelajari di situ. Nah, tapi saya coba bikin rangkumannya. Nanti saya akan praktekkan juga. Jadi kita bisa lihat 5 poin utama ini dari mulai CTR, V-Content, dan sebagainya. Nah, ini saya coba jelasin singkat aja. Jadi kita harus tahu kira-kira boncosnya ini karena apa. Karena faktornya tuh banyak banget. Contoh misalnya kita ke restoran Padang. Yang pertama kan yang perlu kita lihat sebelum kita ke restoran Padang biasanya kita kena iklan dulu kan. Iklannya macam-macam, ada yang dari teman, ada yang dari kita langsung lihat pinggir jalan, ada yang dari sosial media, dari Facebook, ada yang dari iklan juga macam-macam. Nah, yang jelas pertama kita lihat dulu iklannya. Biasanya kalau iklannya aja udah nggak tertarik ya kita nggak akan mampir ke restoran tersebut gitu. Misalnya kita anggap masakan Padang. Misalnya masakan Padangnya tempatnya mungkin mohon maaf agak kotor, terus kelihatannya juga kurang menarik, ya itu aja mungkin orang udah malas masuk. Jadi tiap orang ini masanya beda-beda. Atau mungkin masanya beda lagi, orang udah masuk, udah beli, udah cobain makanannya, terus tiba-tiba rasanya nggak enak. Yang tadinya kelihatan dari luar oke, tiba-tiba pas nyampe dalam, pas nyobain makanannya, ternyata rasanya nggak sesuai sama yang di iklan. Akhirnya nggak jadi. Nah, itu beda lagi tuh masalahnya. Jadi tiap bisnis itu masalahnya beda-beda tergantung dari data. Nah, enaknya teman-teman di Facebook atau di Instagram Ads, kita itu reviewnya bukan dari opini, bukan dari kayaknya, bukan, tapi dari data. Jadi murni by data semuanya. Dulu saya tipikal orang yang sama sekali nggak suka sama data, jujur aja. Karena saya tipikal orang yang kayaknya begini, kayaknya begitu. Jadi kayak cuma perasaan aja gitu. Jadi saya bisnis tapi pakai perasaan. Itu yang akhirnya bikin saya boncos karena saya nggak mau belajar untuk olah data. Nah, efeknya karena saya cuma kayaknya iklan ini bagus deh, kayaknya iklan itu bagus deh. Saya udah bikin susah payah, udah ngedit, tapi tiba-tiba iklannya jelek. Jadi kayak ngerasa nggak terima gitu. Saya udah bikin capek-capek tapi iklannya jelek. Tapi fakta di lapangan ternyata iklan yang saya buat emang jelek misalnya. Ya udah, berarti kita ganti iklannya. Nah, banyak orang yang berbisnis itu berdasarkan dari opini atau katanya, kayaknya, perasaan, tapi nggak melek data. Nah, dari situlah akhirnya saya melek data, jadi saya baru masuk tahun kedua itu baru mulai belajar. Jadi makanya saya di tahun-tahun pertama itu banyak banget ruginya, karena saya nggak ngerti data. Nah, di tahun kedua saya ngerti data, baru tuh saya bisa mulai iklan sampai miliaran. Gitu. Oke, nah ini sekarang kita lihat data apa aja yang sekarang kita perlukan. Ini gambaran besarnya, teman-teman bisa lihat detailnya di video yang udah saya bikin ya, tentang bagaimana cara membaca data atau mereview data. Nah, jadi gambarannya kita harus tahu letak salahnya di mana. Contoh, nanti saya akan praktekkan ini ada beberapa istilah, CTR atau link click. Ini adalah orang-orang yang ngeklik iklan kita. Jadi nanti saya akan buka dashboardnya, kita bisa lihat persentase iklannya berapa, persentase CTR-nya berapa, dan berapa orang yang ngeklik iklan kita. Nah, kalau orang yang ngeklik iklan kita aja udah sedikit, ya mungkin di situ masalahnya di konten.
Oke, itu yang pertama. Jadi kenali dulu istilahnya biar nanti pas saya praktekin teman-teman juga bisa lebih kebayang. Yang kedua, V-content. V-content adalah orang-orang yang melihat landing page. Jadi ini semuanya dalam bentuk jumlah, dalam bentuk angka. Oke, orang-orang yang melihat landing page. Karena orang-orang yang ngeklik iklan kita itu belum tentu melihat landing page atau website kita. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Oke, yang ketiga adalah lead. Orang-orang yang klik tombol WA atau kalau teman-teman menggunakan formulir, dia nggak pakai WA berarti langsung isi formulirnya. Nah, kalau ke tombol WA ini biasanya nggak langsung beli, tapi ya tanya-tanya dulu, atau mungkin ya konsultasi dulu, itu baru akhirnya beli. Oke, yang keempat adalah chat, trial, langsung masuk ke WhatsApp. Karena orang yang klik tombol WA sama orang yang beneran WA, ini adalah dua indikator yang berbeda. Gitu. Orang yang ngeklik tombol WA itu belum tentu masuk ke WA. Oke, tapi orang yang ke WA itu udah pasti kebaca di lead, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir adalah orang yang closing atau orang yang beli produk kita. Nah, kita harus tahu ini kira-kira masalahnya di mana, gitu. Jangan sampai salahnya di link kliknya misalnya mahal atau fee kontennya mahal, tiba-tiba yang dirubah strateginya strategi closing. Padahal closingnya udah bener, gitu. Kalau bahasa saya paling gampang, misalnya teman-teman jadi pelatih bola, kita harus tahu detail kenapa tim kita kalah, gitu. Siapa sih yang menyebabkan tim kita kalah? Pemain mana? Pemain depan kah? Pemain belakang kah? Kan ada 11 pemain tuh. Kalau kita salah ganti pemain, yang jelek misalnya di tim kita kipernya. Nah, kalau teman-teman malah ganti strikernya, yang ada malah tambah berantakan. Udah kipernya jelek, striker yang bagus diganti jadi yang jelek gitu misalnya. Jadi harus tahu ini pemain mana yang kurang bagus, pemain mana yang kurang pas posisinya, ya udah kita ganti. Itu dulu harus tahu dulu. Kalau udah tahu baru diganti. Jangan sampai nggak tahu. Kebayang nggak kalau teman-teman jadi pelatih tapi nggak tahu nih kira-kira timnya kenapa kalah, nggak tahu, asal ganti aja ya bisa malah makin buruk. Jadi ketahui dulu datanya, ketahui dulu kenapa timnya bisa kalah, barulah kita mulai revisi. Nah ini juga sama. Oke, kita langsung masuk aja ke prakteknya ya. Saya ambil dari salah satu iklan saya aja. Jadi ini dari salah satu produk yang sedang saya jalankan juga. Ini kita bisa lihat misalnya kita ambil dari iklan yang paling pertama, yang saya checklist paling atas ya. Contoh, ini sudah keluar budget sekitar 55 jutaan. Total lifetime-nya ya 55 jutaan. Nah, dari uang 55 juta itu, ada 2.000 orang yang kena iklan saya, yang terimpresi, yang terjangkau lah ibaratnya 2.000 orang, 2 juta orang, sorry, ada 2 juta orang. Nah, dari 2 juta orang ini, yang ngeklik itu cuma 0,89%. Jadi, yang dari 2 juta orang ini, yang ngeklik iklan saya, itu cuma 18.000 orang. Nah, ini aja udah ketahuan kan. Ini adalah salah satu lubangnya, karena standarnya itu sekitar 2-3%. Itu salah satu contohnya ya. Ini saya mau kasih analogi biar teman-teman paham salahnya di mana. Lanjut lagi, dari 18.000 orang yang ngeklik iklan saya, ya kan teman-teman anggap lagi ngecek iklan ya, lagi ngeliat Instagram, lagi ngeliat Facebook, terus tiba-tiba kena iklan. Kalau kita kena iklan, kalau kita tertarik, pasti kan kita klik. Kalau kita nggak tertarik, ya pasti kita skip. Kebayang ya? Jadi dari 2 juta orang ini, yang ngeklik cuma 18.000. Kalau saya punya standar itu, standar pertama 2%. Standar CTR itu, standar konten atau CTR itu 2%. Tapi di luar ini, saya juga punya standar cost per lead atau cost per chat. Kalau cost per lead atau cost per chatnya masuk, biasanya saya nggak terlalu fokus sama CTR. Oke, jadi sesuaikan dengan KPI teman-teman masing-masing. Karena kita nggak bisa plek-plekan nyontek. Kadang cara saya dipakai sama teman-teman, itu nggak berhasil. Karena memang model bisnisnya beda, jadi nggak bisa dicontek plek-plekan. Oke, jadi disesuaikan dengan model bisnis masing-masing. Contoh kayak tadi ya, 18.000 orang yang ngeklik, yang lihat landing page ada 13.000. Nah ini termasuk yang bagus banget, karena standar saya itu sekitar 60%, 50-60%. Berarti minimal dari 18.000, ada 9.000 orang atau 10.000 orang yang lihat landing page. Nah ini sampai 13.000, berarti lebih dari 70%, lebih dari 60% nih angkanya, berarti lumayan bagus. Berarti dari link klik ke view konten nggak ada masalah. Berarti landing page kita ibaratnya speednya itu nggak ada masalah. Jadi nggak terlalu berat dan lain sebagainya. Karena kan kalau link klik ke landing page-nya jelek, misalnya yang ngeklik 1.000, yang lihat landing page kurang dari 50%, cuma 300. Berarti kan bisa dibilang orang udah ngeklik tapi nggak masuk-masuk ke landing page. Gitu. Berarti landing page-nya salah nih, speednya lah, atau mungkin kebanyakan foto, kebanyakan video, dan lain sebagainya. Oke? Terus dari 13.000 orang yang lihat landing page, ada sekitar 3.000 orang nih yang akhirnya ngeklik tombol lead, tombol WA. Nah ini udah masuk standar juga.
Standarnya kan kalau dari 13.000, kalau saya pribadi 20%. Berarti harusnya sekitar 2.000-an ya, 26 ribu ya, sekitar 2.000, berarti sekitar 2.600-an. Anggap aja 3.000 lah. Nah, ini 3.400, berarti udah oke dari fee konten ke lead-nya. Nah, cost per lead-nya sekitar 16.000. Sebenarnya KPI saya itu di angka 10 sampai 15.000 gitu. Jadi ini apa yang diperbaiki nih? Oh, berarti kontennya nih salah satunya nih. Karena kontennya ini angkanya kecil banget nih, 0,89%. Gitu. Sebenarnya aslinya bisa kita buka lagi ya. Konten mana sih kira-kira yang bagus? Karena saya biasanya satu campaign ini adsense-nya lumayan banyak. Tuh, ini kan ada yang kontennya 0, sekian, ada yang 1%. Tapi kalau di rata-ratain ini kontennya masih di bawah 1%, masih kurang bagus, 0,89 tadi ya kurang lebih angkanya. Jadi kalau di kasus saya, ini konten saya yang harus diperbaiki. Karena landing page-nya udah oke, link kliknya juga udah oke, terus lead-nya juga udah oke. Kalau saya biasanya dari 3.400 lead ini, yang masuk itu chatnya setengahnya sampai 50-70%. Berarti ada minimal 1.700 sampai 1.800 chat yang masuk ke saya. Nah, kita ukur aja kira-kira cost per chatnya berapa, kayak gitu. Jadi setiap orang punya KPI masing-masing. Kalau saya pribadi rata-rata cost per chatnya tergantung produk. Ada beberapa produk yang cost per chatnya 10.000 sampai 15.000. Ada juga yang di atas 20.000. Jadi tergantung dari harga produknya juga, gitu. Oke. Jadi intinya di kasus saya masalahnya adalah di sini di bagian konten. Kontennya ini kurang menarik. Bayangin aja dari 2 juta orang yang ngeklik cuma 18.000. Biasanya dari 2 juta orang yang ngeklik, kalau anggap aja kalau 2% lah, berarti sekitar 40.000. Nah, 18 orang sama 40.000 itu kan jauh banget bedanya. Kebayang ya? 18.000 orang sama 40.000 orang itu kan bedanya jauh banget. Jadi ibaratnya nih teman-teman punya kafe di dalam mall, total setahun yang datang ke kafe teman-teman biasanya cuma 40.000, tapi tiba-tiba berkurang jadi 18.000. Berarti kan secara logika paling dasar aja, omsetnya kan berarti berkurangnya 50% dari 40.000, 50% lebih bahkan dari 40.000 ke 18.000. Yang biasanya ada 40.000 pengunjung, sekarang tinggal 18.000. Kebayang ya maksudnya ya? Jadi ini semua menggunakan logik. Makanya teman-teman jangan sekedar iklan, jangan asal iklan, terus udah boncos abis itu nyalain Facebook gitu. Padahal kita udah dikasih data segitu lengkapnya, tinggal kita pelajari aja kira-kira kenapa rugi, salahnya di mana, dan apa yang perlu kita perbaiki. Gitu. Oke, jadi intinya semua bisa dioptimasi, termasuk dalam admin juga. Nanti mungkin di next video kita akan bahas soal closing rate admin ya. Ini misalnya ada 1.000 chat yang masuk nih, misalnya iklannya semua murah-murah nih, ini 16.000 orang, 16.000 rupiah per lead misalnya, ini murah-murah misalnya. Tiba-tiba closingnya dikit banget. Yang bikin rugi itu gara-gara orang udah masuk chat ada 1.000 atau ada 2.000 misalnya chat yang masuk ke admin kita. Dari 2.000 orang misalnya cuma 5% yang closing, cuma 100. Itu yang nyebabin boncos misalnya. Ya udah berarti masalahnya bukan di ads-nya, tapi di adminnya. Jadi intinya harus tahu dulu nih kira-kira masalahnya di mana. Kalau masalahnya di admin, benerin adminnya. Kalau masalahnya di ads-nya, benerin ads-nya. Nah, ads itu kalau saya pribadi itu indikatornya ini. Yang tadi yang tadi teman-teman lihat di slide ya, dari mulai CTR atau link klik, kemudian fee konten sampai ke lead atau result. Gitu. Sip, itu aja materi hari ini. Kalau teman-teman masih bingung, silakan komen aja di kolom komentar. Dan kalau teman-teman pengen request setelah ini mau video apa pembahasannya, silakan komen juga di kolom komentar. Kalau cocok, saya akan bahas videonya. Terima kasih banyak sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.